Hadirin sekalian, mohon maaf, sebelum kita memberikan closing statement, kita masih akan melanjutkan saling debat. Dan kesempatan debat yang pertama akan saya sampaikan kepada Bapak Yusuf Kalla untuk bertanya kepada Bapak Hatta Rajasa dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Silakan. Jadi silakan Bapak bertanya. Pak Hatta, kita sudah bicara banyak tentang SDM. Sekarang kita bicara kelembagaan. Kita tahu dari tadi lembaga riset nasional ada LIPI, ada BPPT, ada Batan, dan banyak sekali. Bagaimana cara menyatukan sehingga kita efisien dalam hal riset dan hasilnya bisa terukur? Sehingga bukan hanya biayanya memang kecil, tapi hasilnya harus terukur berapapun biaya daripada hal tersebut. Tentu apalagi kita berusaha meningkatkan biaya, sehingga biaya dan hasil harus terukur untuk mencapai hasil itu. Bagaimana menurut Anda yang kita capai? Silakan untuk dijawab dalam waktu 2 menit sekarang. Terima kasih. Kita punya 7 lembaga di bawah Kementerian Riset dan Teknologi yang semuanya memiliki kompetensi masing-masing. Misalkan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, banyak melakukan riset-riset dasar, termasuk riset sosial. BPPT melakukan bukan lembaga riset, BPPT itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jadi semacam clearinghouse teknologi sebetulnya, idenya ke sana. Dan kalau dulu namanya Bako Surtanal, yang sekarang menjadi lembaga spasial, itu punya kompetensi tersendiri pula. Demikian juga Bapeten, mengawasi nuklir. Batan adalah melakukan riset-riset nuklir yang sangat maju di Indonesia, terutama di dalam ilmu-ilmu kedokteran. Pertanyaannya yang pertama, kita tidak perlu misalkan memaksakan 7 lembaga tersebut harus sama melakukan riset. Mereka memiliki kompetensi. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana output dari lembaga-lembaga tersebut dapat terdifusi di dalam sektor-sektor yang sungguh memberikan manfaat, bisa kita katakan sebagai inovasi dan sebagainya. Yang paling penting yang kedua adalah jangan ada redundan di dalam penelitian, karena anggaran terbatas, tapi juga saya menganjurkan kepada lembaga-lembaga tersebut, apabila kami terpilih, untuk berkolaborasi dengan dunia swasta, perguruan tinggi, agar terjadi apa yang disebut triple helix untuk menghasilkan inovasi bagi bangsa kita. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Mohon Bapak untuk memberikan tanggapan 2 menit mulai sekarang. Yang saya maksud tadi, akuntabilitas daripada riset itu harus juga terjamin, sehingga apabila kita ingin tingkatkan biaya, kita tahu juga apa yang dicapai dengan yang dicapai. Bahwa mereka berbeda-beda segmen otomatis pasti, tapi harus tetap terkoordinasi. Karena Menteri Riset, mungkin bukan BPPT yang mengkoordinasinya, tapi Menteri Risetnya yang harus mengkoordinasi daripada hasil-hasilnya, sehingga hasil-hasil jelas untuk kebaikan semua. Karena tadi hampir semuanya kita merasa bahwa riset kita belum mampu untuk mengatasi dinamika kemajuan teknologi, sehingga kita kemasukan teknologi yang paling banyak dari luar. Itu yang saya maksud, bahwa bagaimanapun koordinasi dan ukuran-ukuran keberhasilan itu tetap harus kita punyai. Baik, terima kasih Bapak Yusuf Kalla. Berikutnya Bapak Hatta, saya mohon untuk menanggapi tanggapan tersebut 2 menit sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Tentu saja Bapak JK yang terhormat, koordinasi harus dilakukan. Oleh sebab itu 7 lembaga itu berada langsung di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, kita setuju bahwa harus ada penajaman pada riset-riset yang bisa cepat terdifusi di dalam sektor-sektor. Setuju. Oleh sebab itu,
koordinasi yang menyangkut anggaran, koordinasi yang menyangkut riset-riset yang betul-betul diperlukan oleh bangsa ini. Saya menyebutkan 6 yang terpenting sekali: pangan, energi, transportasi, pertahanan, kedokteran dan kesehatan, dan menyangkut kebumian, termasuk juga di dalamnya adalah maritim kita. Nah, ini memang penajaman pada sisi itu harus kita lakukan agar semakin cepat aliran dari knowledge menuju ke inovasi untuk membangun perekonomian bangsa kita. Saya setuju. Untuk itu harus ada koordinasi yang baik hal seperti itu, terutama di dalam pendanaan dan penajaman-penajaman. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kita menginjak ke pertanyaan keempat. Saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk bertanya kepada Bapak Yusuf Kalla dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Pertanyaan saya sederhana, Bapak. Apa kira-kira pandangan Pak JK terhadap sistem pendidikan kita sekarang ini dan dikaitkan dengan pandangan Pak JK pada waktu dulu, ini dulu, yang kurang sependapat pendidikan gratis. Sekarang ini pendidikan gratis dikembangkan sampai 12 tahun. Seperti misalkan kami menggratiskan pendidikan mulai usia dini sampai ke SMA. Nah, kira-kira apakah dalam konteks ini Pak JK melihat ada yang disebut dengan keadilan, inklusivisme di situ, dan pendidikan yang bersifat universal itu? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mohon untuk dijawab dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, pendidikan gratis adalah keniscayaan, sudah terjadi sesuai aturan. Otomatis kita harus laksanakan bahwa kita boleh berbeda pandang sebelumnya, dan begitu kita sepakat maka kita sepakat. Itu yang saya ingin sampaikan. Kenapa harus ada crop subsidi? Karena apabila tidak ada crop subsidi antara mampu tidak mampu, maka akan terjadi 2 kelas pendidikan. Pendidikan gratis penting, namun bagi yang mampu ternyata membayar puluhan kali lipat daripada seharusnya karena dia inklusif di sekolah-sekolah yang kata quote unquote sekolah internasional. Maka mereka pun harus membayar sesuatu untuk cross subsidi kepada tidak mampu dalam bentuk pajak yang baik, dalam bentuk suatu kerjasama supaya jangan terjadi 2 kelas pendidikan, pendidikan yang gratis dan pendidikan yang mahal yang terjadi. Harus ada kerjasama keduanya, walaupun tentu kita setuju dan kita harus menjalankan sekolah gratis itu yang kita kenal dengan Indonesia Pintar dan sebagainya, karena itu sangat penting untuk rakyat. Tapi realitanya adalah masyarakat yang mampu, mungkin juga cucunya Pak Hatta sekolah di mana? Sekolah di mana? Sekolah gratis atau sekolah mahal? Cucunya Pak Hatta? Ya, anak atau cucu? Oh, belum sekolah. Anak sekolah mahal tidak murah. Artinya seperti itu. Ini untuk diketahui bahwa ada hal yang harus kita perbaiki sistem ini sehingga tetap ada cross subsidi sehingga tidak menimbulkan 2 macam sekolah yang berlebihan, sehingga dapat kita menjamin arah pendidikan nasional yang benar seperti itu. Terima kasih. Kemudian berikutnya Bapak Hatta mohon menanggapi jawaban tersebut 2 menit mulai sekarang. Terima kasih Bapak JK. Saya masih belum pas betul dengan jawaban tadi itu, karena menurut pandangan kami pendidikan berkeadilan dan inklusif serta berkesinambungan itu adalah hak mendasar dari warga negara, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara
berhak atas pendidikan. Ayat 2-nya mengatakan setiap warga negara wajib memenuhi pendidikan dasar. Pemerintah wajib membiayai. Inilah yang disebut dengan inklusif berkeadilan, tidak membedakan. Sedangkan apabila ada kaya dan miskin, tidak tercermin di dalam sekolah gratis. Yang kaya akan membayar pajak lebih besar daripada yang miskin, tentu ia memenuhi kewajiban-kewajiban konstitusinya dalam kapasitasnya sebagai orang kaya, tapi tidak pada pendidikan itu. Oleh sebab itu, kita bersyukur bahwa konstitusi kita sudah mengatur tentang pendidikan yang dibiayai oleh negara. Kalau perlu, kita terus naik sampai ke tingkat perguruan tinggi. Terima kasih, Pak JK. Terima kasih. Berikutnya, saya mohon Bapak Yusuf Kala untuk memberikan tanggapan terhadap tanggapan tadi dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Ya, saya ingin tegaskan bahwa kita Jokowi JK sangat setuju dan mendorong sekolah gratis sejak lama. Yang saya ada kerjasama antara sekolah yang mempunyai fasilitas lengkap karena itu membayar, sehingga sekolah-sekolah sekitarnya ada kerjasama dapat memakai fasilitas sekolah-sekolah itu untuk justru pemerataan lingkungannya. Jadi sekolah-sekolah yang bayar mahal, 1 murid 2 juta, 3 juta per hari, fasilitas lengkap, lapangan bolanya, dan sebagainya, mungkin dibutuhkan kerjasama-kerjasama itu, sekolah sekitarnya, sehingga dapat orang yang membayar itu juga memberikan share kepada orang yang sekolah gratis yang tidak mempunyai fasilitas yang cukup. Itu yang saya maksud bahwa harus ada cross subsidi antara sekolah yang mahal dan sekolah yang gratis, sehingga terjamin suatu korelasi, tidak menimbulkan gap-gap di antara masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Terima kasih hadirin sekalian. Demikianlah seluruh acara debat, namun kita lanjutkan dengan penyampaian closing statement. Untuk closing statement ini, saya persilakan Bapak-bapak untuk berdiri. Kemudian closing statement yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Hatta Rajasa dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun berada, para ibu-ibu, para pedagang asongan, para nelayan, para buruh, para dokter, para perawat, para teknisi, semua yang ada di seluruh tanah air. Mari sejenak kita bayangkan, mimpi kita adalah agar masa depan anak-anak kita lebih baik, lebih cerah, dan ibu-ibu tidak mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Oleh sebab itu, kita harus bekerja keras membangun bangsa ini sungguh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mari sejenak kita bayangkan, seandainya sumber daya alam kita depleted, habis karena non-renewable, pasti habis. Pertanyaan kritis kita, apakah negara kita akan kolaps? Apakah kita akan divided? Apakah kita akan tersisih? Jawabannya tidak. Karena Prabowo Hatta mengedepankan konsep pembangunan, meletakkan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama membangun bangsa yang kita cintai ini. Energi kita bisa habis, tapi kecerdasan anak-anak, ibu-ibu yang kita didik akan melahirkan generasi-generasi tangguh yang akan menjawab tantangan pada zamannya. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera, negara yang disegani macan di Asia dan disegani di dunia. Ibu-ibu, terima kasih kepada istri saya, kepada keluarga saya,
dan kepada sahabat saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mohon kemudian kita lanjutkan dengan closing statement yang kedua dari Bapak Yusuf Kalla. Saya persilakan dalam waktu 2 menit mulai sekarang. Terima kasih. Sumber daya manusia dan iptek menghasilkan produktivitas yang baik untuk bangsa ini. Itulah menjadi suatu tujuan upaya kita untuk memakmurkan bangsa ini. Kalau kita bicara pendidikan, tentu tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab negara, tanggung jawab komunitas, tanggung jawab keluarga yang paling utama. Keluarga adalah sumber inspirasi, sumber pendidikan yang terbaik, sumber berpekerti daripada anak didik kita. Karena itulah maka keluarga harus menjadi tulang punggung pendidikan itu sendiri. Kedua, ibu-ibu kita, perempuan yang sebenarnya paling banyak tanggung jawab kepada pendidikan keluarga anak-anak kita semua harus mendapat penghargaan dan harus mendapat bimbingan. Begitu juga masyarakat yang disable, yang tidak mampu, itu juga harus diberikan perhatian yang besar. Karena mereka bagian daripada bangsa ini sendiri untuk mendapat pendidikan yang baik, yang wajar, yang gratis kepada semuanya. Dari semua itulah, dari keluarga, dari anak, maka pendidikan akan menjadi bahagian yang begitu penting untuk kemajuan bangsa ini. Mulai dari PAUD. PAUD adalah pembinaan karakter awal bangsa ini. Karena umur 3 sampai 5 tahunlah karakter bangsa itu bisa dibentuk. Ke SD-nya yang sampai 12 tahun harus kita bina secepatnya. Begitu juga perguruan tinggi yang harus kita jalankan sebaiknya dan anggaran yang besar harus diberikan seperti itu. Lepas daripada semua adalah teknologi yang menjadi bahagian daripada kemajuan bangsa haruslah menjadi bahagian yang integral dalam sistem nasional kita untuk menjadikan hal semua. Teknologi adalah urusan pengusaha, urusan negara, dan urusan kita semuanya. Terakhir. Terima kasih, waktu sudah habis. Terima kasih. Hadirin, 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 hadirin. Demikianlah rangkaian acara debat calon wakil presiden malam ini, dan debat putaran berikutnya akan dilaksanakan 5 Juli 2014. Semoga debat ini dapat memberikan pencerahan dan memantapkan pilihan Anda pada tanggal 9 Juli mendatang untuk memilih pemimpin yang baik menuju Indonesia yang lebih maju. Sebagai penutup, marilah kita bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Jesus.